Mudah-mudahan perutnya agak lebih ringanan sekarang. Ini baru proses keluar insya Allah. Dan kemudian yang di jantung, sebenarnya Mbak Andini ini ilmunya ini bisa aja Mbak Andini nantinya bisa seperti ngobrol dengan jin. Cuma karena Mbak Andini juga nggak suka, jadi ini berbenturan terus-menerus. Cuma Mbak Andini itu yang di jantung. Kemudian yang di kepala, memang dengan melamunnya Mbak Andini ada orang ngobatin, akhirnya masuk. Ya Allah, aku mohon kepadamu jika di dalam tubuhnya Mbak Andini ada ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Andini, dari keluarga sebelum Mbak Andini, aku mohon padamu hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mbak Andini yang ada di dadanya, yang ada di perutnya, yang ada di daerah rahimnya, yang masuk dan keluar melalui organ kewanitaannya Mbak Andini, yang dia dulunya dipasang untuk menjaga, tetapi dia malah menjadikan Mbak Andini sesuatu yang dia inginkan. Aku mohon padamu ya Allah, hancurkan mantra-mantra ilmu-ilmu musyrik dari orang tua sebelum Mbak Andini. Hancurkan benda-benda musyrik gaib yang ada di daerah rahimnya Mbak Andini. Hancurkan dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Hancurkan ya Allah. Jika mereka ada yang membangkang tidak mau keluar, hancurkan jinnya yang menjadikan tidak mau keluar ya Allah dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Dan jika jin tersebut dikuasai oleh anak buah Dajjal ya Allah, hancurkan Dajjalnya dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kembalikan mereka pada tempatnya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, berikanlah kesembuhan pada Mbak Andini ya Allah. Berikanlah kesembuhan pada Mbak Andini ya Allah. Ampuni banyak kesalahan dan dosa-dosanya, ampuni emosionalnya, ampuni amarahnya, ampuni kekakuan hatinya, ampuni egoisnya, ampuni suuzonnya, ampuni melamunnya Mbak Andini yang terlalu kuat ya Allah. Dan aku memohon kepadamu ya Allah, lepaskan seluruh jin dan ifrit yang masuk melalui perbuatan tidak baik Mbak Andini tersebut ya Allah. Dan jika jin dan ifrit tersebut dikuasai Dajjal, hancurkan anak buah Dajjal tersebut dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu, baik yang ada di organ tubuhnya Mbak Andini maupun yang ada di atasnya Mbak Andini ya Allah, dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil adim. Kun. Ya Allah, kumohon padamu berikanlah kesembuhan pada Mbak Andini ya Allah. Amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mbak Andini bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mbak Andini kepadamu ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Pakai Pak Ustaz. Iya Mas Robi. Apa? Pak Ustaz, ini tadi sampai ada tenang, terus Bapak doain lagi, tak pancing, ngelawan lagi, keluar lagi. Jadi itu sampai kalau Pak Ustaz lihat tadi berapa banyak yang keluar Pak Ustaz? Yang saya perhatikan sebenarnya memang dari banyaknya jenis jin yang ada di tubuhnya Mbak Andini. Ilmunya itu yang ada di dalam rahim. Makanya dia tadi terakhir itu naik sini. Iya, Pak. Nah, itu memang harus dikeluarkan. Mudah-mudahan perutnya agak lebih ringanan sekarang. Ini baru proses keluar insya Allah. Dan kemudian yang di jantung, sebenarnya Mbak Andini ini ilmunya ini bisa aja Mbak Andini nantinya bisa seperti ngobrol dengan jin. Cuma karena Mbak Andini juga nggak suka, jadi ini berbenturan terus-menerus. Cuma Mbak Andini itu yang di jantung. Kemudian yang di kepala, memang dengan melamunnya Mbak Andini ada orang ngobatin, akhirnya masuk. Karena Mbak Andini sudah punya ilmu dari orang tua sebelumnya ya,
ini selalu bereaksi. Ada yang masukin, Mbak Dini nggak bisa ngeluarin, jadi masuk menguasai. Nanti masuk menguasai. Nah, insya Allah kalau Mbak Dini sudah mulai paham, nanti sudah mulai fokus, jadi tidak melamun lagi, yakin kepada Allah Ta'ala, sholat yang tertib, mohon pada Allah Ta'ala dimudahkan untuk sembuh, doanya hanya itu aja. Kalau aku boleh tanya, izin Pak Ustadz, Dini sendiri ada punya rasa bersalah yang besar terhadap orang tua? Mungkin kamu selama ini ngerasa kayak maaf jadi beban aja karena sakit-sakitan begitu atau gimana? Ada. Ya udah sekarang teh ngomong di depan kamera biar diaminin sama yang di studio sama si Indonesia, biar perasaan menjadi beban itu hilang begitu, lebih plong. Boleh, silahkan. Sama orang tua, monggo lah. Biar diaminin sama kita semua. Ma, Pa, maafin Dini ya. Belum bisa bikin Mama bahagia. Masih sakit-sakitan, maafin ya Ma. Masih suka ngomel. Maafin ya Ma. Silakan berdiri. Gak apa, taruh aja. Ya. Pemirsa, tampaknya berbicara soal penyakit hati dan pemikiran yang terlalu berlebihan bisa membuat segala penyakit, bahkan penyakit yang non-medis menyerang kita. Dan ketika kita berusaha untuk menyembuhkan, semakin sulit karena rasanya keikhlasan dan juga rasa untuk berbaik hati kepada siapapun, itu tampaknya susah. Mudah kalau misalkan kita mau menerima orang sekitar kita. Selanjutnya kita akan melihat beberapa foto dari calon pasien kita di Rahasia Batin. Yang pertama ada Mbak Esti Rustianti, mohon maaf Pak Ustadz, usia 29 tahun, asal Karawang, pekerjaannya adalah ibu rumah tangga. Lalu selanjutnya ada Ibu Titin, usianya 41 tahun, cukup jauh dari Palembang Pak Ustadz, dan pekerjaannya ibu rumah tangga. Mbak Pairah, usia masih 26 tahun, asal Bandung, karyawan pabrik. Dan selanjutnya Mas Yopi Ismana Rahman, usia 38, asal Subang. Wah, guru olahraga. Oke, terima kasih. Dari 4 pasien tadi, atau calon pasien kita, menurut Bapak, mana yang pengen didahulukan untuk bertemu dengan Bapak? Kayaknya yang nomor 3 tadi ya. Mbak Pairah kalau nggak salah ya namanya ya. Pairah, Oke, ya. Mbak Pairah ya. Ya. Nanti saya tanya sama Bapak ya kira-kira alasannya kenapa. Sekarang kalau gitu langsung saja kita undang. Pairah. Badan seperti dirayapi ribuan serangga. Perut terasa dililit ular. Apakah yang sebenarnya terjadi kepada Pairah? Kamu takut sama Bapak? Iya. Ya udah, madep saya dulu aja. Tapi maaf, saya pegang segini aja. Up. Jangan lihat Bapak dulu, ngobrol sama saya dulu. Izin Pak Ustadz ya, nanya-nanya ya. Mbak Pairah, betul? Ya, Usia baru 26 tahun. 24. 24 bahkan, muda sekali. Oke. Kenapa takut lihat Bapak? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Oke. Boleh Mbak dulu, jangan yang di dalam dulu yang bereaksi. Mbak dulu boleh, saya mau ngobrol. Lawan dulu Mbak Pairah, bisa? Insya Allah bisa ngobrol ya. Sudah berapa lama reaksi begini? Udah 4 tahun. 4 tahun? Apa ceritanya? Bagaimana seperti ini kok bisa terjadi? Dari tahun 2018, saya masuk kerja baru sekitar 5 bulan 5 bulan. di garmen. Oke. Terus tiba-tiba perut saya sakit. Sebelah kanan sini Sebelah sini. sakit, panas. Panas. Ya, Lalu? panas. Terus udah berobat kemana-mana, tapi nggak ada perubahan. Paling jauh berobat sampai kemana? Ke dokter udah, Dokter udah, Ya. medis berarti sudah. Udah. Terus? terus ke orang Non medis ya. medis. Terus apa kalau kata yang orang-orang yang katanya pintar itu apa penyebabnya? Ada ilmu turunan. Naon? Ilmu turunan. Ilmu turunan. Ya, Tapi menyiksa ya? ya. Ilmu turunan. Terus ada lagi apa pembacaannya kira-kira selain turunan?
suruh dibaca-bacain. Oh, didoa-doain. Makin kesini malah makin parah. Ya, Kalau kata medis, kata dokter apa? normal di USG. USG normal. Mohon maaf, yang sakit di mana aja, Mbak? Sini tapi tiap hari berat di sini. Sini. Di sini berat, kayak ada yang ngegandul di sini. Ada yang Terus? gandul-gandul, ada yang ganggu. Berat kayak ditarik. Ada yang jalan-jalan. Ada yang jalan? Seperti apa? Kayak serangga, kayak ular, kayak Ular? serangga. Ya, Serangga. Serangga. Berarti maaf kalau tidur nggak pernah tenang dong. enggak. Kalau dipegang gini, kerasa ada yang jalan. Mbak sendiri sempat nanya ke orang tua, ini kenapa ilmu turunan apa maksudnya gitu orang Ya, tua saya udah kandung? pernah, tapi nggak tahu juga orang tua. Nggak ada yang tahu. Ada rasa kayak terbakar gitu? Apa gatal-gatal Awalnya aja? pernah panas. Panas? Iya, pas pertama panas. Pas pertama panas.